Jadi Lala itu Bang Aiman Karena kecerobohan. ya, dia harusnya bertindak hati-hati, tapi dia tidak hati-hati. Nggak punya niat. Apa yang mau ketawa? Ya, Nggak ada niat. niat. Sudahlah Prof, sama-sama belajar aja lah kita Prof. Peraturan menteri. Saya yang mengingatkan, peraturan yang dibuat sebagai peraturan menteri, presiden, dan yang lain itu tetap bersiko kalau dilanggar. Jadi itu artinya apa? Peraturan berlaku sebagai undang-undang, peraturan presiden, peraturan Mahkamah Agung. Kalau dilanggar berisiko. Apa risiko ada di situ? Ini saya ngambil contoh sederhana aja. Kita ambil contoh sederhana aja yang sudah banyak didengar oleh publik juga. Ini ada seorang pedagang asongan, ya, dia jualan di tempat umum yang dilarang, ya. Di situ dia mendapatkan keuntungan, tidak orang lain deh, dia dapat keuntungan, ya. Lalu dia tidak bayar pajak tuh di sana kan, akibatnya. Sekarang pertanyaan kita, apakah pedagang asongan itu bisa dikenakan undang-undang korupsi? Karena menguntungkan pihak. Menguntungkan dia, bukan orang lain, lebih jelas ke dia. Kena nggak undang-undang korupsi? Dia kena perda bahwa dia melanggar disiplin, kena sanksi, harus bayar denda. Betul itu. Negara ini sudah lengkap mengatur, cuman kita aja belajarnya kurang pintar. Oke, gimana jawabannya? Iya. Ya, artinya kan bahwa dia juga mengatakan bahwa itu peraturan memang harus ditaati. Bukan, ini juga pidana atau pidana korupsi di sana. Jadi itu kalau betul. Ya. Kan nggak bisa pidana korupsi. Karena itu tadi dia tidak punya niat jahat, ya. Dan juga tidak ada hubungan dengan pasal 2 dan pasal 3. Kalau kita mau mendasar lagi, itu yang salah di ketentuan di pasal 2 Undang-Undang Tipikor kita. Loh, iya kan? Yang dia namanya pecel lele di jalan bisa kita persoalkan juga. Korupsi dong. Loh, iya. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada yang hancur. Kalau Sebenarnya kemudian bisa kita, itu. Kalau kita kemudian mau mendasar lagi soal ke sana. Tukang pecel itu lele diskusinya lebih misalnya dalam di lagi. trotoar. Ini Iya. kita ingatkan Itu bisa pedagang korupsi. asongan bahwa Komisi Kejaksaan Anda bakal kena pidana korupsi loh. Hati-hati Saya pedagang. tidak mengatakan demikian. Saya tidak mengatakan demikian. Itu persepsi Anda. Mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbun, dipermalukan sampai ke ubun-ubun hingga dibuat mati gaya oleh Ferry Amsari dan pengacara Tom Lembong ketika berdebat sengit soal vonis hukuman Tom Lembong. Bahkan di momen ini, pengacara Tom Lembong mensekak balik Gayus Lumbun dan perwakilan jaksa bahwa mereka sepertinya kurang pintar belajar hukumnya, yang membuat Gayus Lumbun dan jaksa malu sampai ke ubun-ubun. Negara ini sudah lengkap mengatur, cuman kita aja belajarnya kurang pintar. Oke, gimana jawabannya? Iya. Ya, Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Putusan itu adalah wilayah otoritas dari pengadilan. Dan putusannya harus dianggap benar. Itu negara hukum yang menyebutkan dengan asas Putusan hakim harus dianggap benar. benar. Oke. Itu asas dari res judicata pro veritate habetur. Kalau ada bukti kejahatan sekalipun, bahkan pembunuhan, catat baik-baik nih, bahkan pembunuhan, kalau tidak ada niat jahatnya, tidak bisa orang dipidana. Ya, kau kan bicara Tidak juga begitu. itu ada di 38 35. Ajarin Prof, ini udah Ini ada dolus. 38 359 itu ada. Jadi Iya. tidak selalu Saya mens rea itu menjelaskan. tidak dasar. Sebentar, kita Ya, sekarang dulu Prof. Silakan Prof. mens rea itu tidak satu-satunya alasan untuk menghukum. gitu. Tidak. Karena ada apa? Ada dolus, ada kulpa. Mungkin ada kulpa. Ada niat dia dihukum juga. Kulpa itu apa? Dolus culpa itu bagian dari mens rea, Prof. Bagian apa? Iya, oke, terus. Bagian apa? Anda nih jangan pintar sendiri. Nggak. Anda bukan orang hukum satu-satunya di sini. Yes. Silakan jelaskan, Prof. Katakan Mens rea. bahwa ini adalah kejahatan dan wajib dihukum. Katakan bahwa seluruh orang yang melakukan hal yang sama wajib dihukum. Katakan bahwa ini adalah konsep keadilan yang terang benderang di mata publik. Lalu apa? Mau bikin sidang di sini? Silakan, Kak. Mau bikin persidangan di sini? Di sana tempatnya. Pak,
Jadi Kita tidak meminta membuat persidangan, kita sedang ya, Anda merupakan Anda sepertinya menjadikan persidangan di sini salah. Nggak ada, Anda saya terlalu menjelaskan pendapat hukum saya. Ya, terhadap tapi peradilan. prejudice. Di dalam Anda prejudice. nggak apa-apa Pak. Silakan apa prejudice terhadap prejudice. Iya. Dibolehkan. Saya memerdekakan Anda untuk prejudice terhadap. Memang. Dalam perdebatan ini, Gayus Lumbun nampak kesal dan tidak terima kepada pakar hukum tata negara Ferry Amsari yang berbeda pendapat dengan dirinya. Saking kesalnya, Gayus Lumbun sampai mengatakan kepada Ferry Amsari untuk tidak merasa paling benar sendiri di dalam perdebatan. Sepertinya Gayus Lumbun masih tidak terima setelah dipermalukan oleh Ferry Amsari dan pengacara Tom Lembong. Apa Anda sampai seperti Anda benar sendiri? Nggak apa-apa. Saya Ya. tidak pernah mengatakan saya benar. Anda ada upaya lain, ada Ya, silakan, instrumen lain. silakan, jelaskan. Anda Saya mau bisa nambahkan yang banding, tentang keuntungan anak lain. Anda bisa kasasi, Anda bisa PK. Itu penjelasan terhadap upaya hukum apa yang bisa dilakukan, nggak Ya. apa-apa. Jangan Tapi sini. saya menjelaskan Anda perspektif menyimpang saya bahwa di dalam dunia politik dan hukum tata negara ada peradilan politik Ya, namanya. itu wilayah Anda. Yes. Ini kita sedang bicara mengenai hukuman. Soal tadi Prof, soal kalau tidak ada mens rea, maka tidak ada pidana. Anda bisa jelaskan? Mana bisa, kalau ada yang lain bisa. Dia tidak merencanakan, tapi kebetulan dia culpa. Culpa itu apa? Tidak hati-hati Tidak hati-hati, oke. menimbulkan korban. Apakah dihukum? Ini agak Saya bahaya. sudah jelaskan, mens rea itu adalah reckless, tidak Bukan hati-hati, cuma Anda yang gegabah. tahu. Ini semua tahu mens rea itu apa. Jangan sok pinter sendiri. Nah, ini bahaya ini. Ya, apa yang saya pintar? Cari Karena begini Prof ya. yang profesor, saya Kita ini mengambil hanya contoh. orang pelajar biasa. Perdebatan bermula soal mens rea atau niat jahat dalam kasus impor gula. Gayus Lumbun menyatakan bahwa meski tidak ada mens rea, Tom Lembong tetap bisa dihukum. Namun Ferry Amsari mematahkan argumentasi dari Gayus Lumbun yang sepertinya tidak terima atas bantahan dari Ferry Amsari. Sebagai mantan penegak hukum, harusnya Gayus Lumbun memberikan contoh bahwa penegak hukum harus dapat menerima masukan dari siapapun ketika mereka tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Kita mengambil contoh dalam setiap kegiatan pemerintah. Pertanyaannya, apakah menguntungkan orang lain atau tidak? Membuat orang lain kaya atau tidak? Semua proyek pemerintah nih, Iya. bangun jembatan, pengadaan apa segala macam, Pasti. memperkaya orang lain. Kalau kita hanya berpatokan memperkaya orang lain itu adalah kejahatan, maka semua yang pegang proyek ini kena hukuman semua. Ya, saya boleh ya. Nah, jadi Ya. kenapa niat jahat itu penting? Ini penting sekali nih, penting sekali, sangat penting. Bahaya sekali kita menganggap bahwa kalau niat jahat itu tidak penting, itu bahaya sekali. Jadi lalai itu Ya. nggak perlu dihukum. Lalai menabrak orang tidak ada rencana membunuh. Prof, Bentar. konsep mens rea itu lalai Sebentar, salah satu, sebentar. Prof. Mungkin Pop Bentar. agak lupa mungkin, Bentar. agak lupa mungkin. Kenapa mungkin- lupa? Karena betul tadi Pop. Iya, Itu ya tadi boleh, Anda lupa, itu lupa. bagian mens rea Pop. Saya ceritakan mens Pop rea mungkin yang lupa, niat. lupa. Dia Mungkin udah tidak. kelamaan nggak di bidang hukum Sangat lupa. tidak lupa. Itu salah, bahaya. Nanti kasihan publik. Anda yang bahaya. Ini Kalau ditonton. penjelasannya santi keliru, kasihan publik. Begini Kasihan. ya, begini. Ini salah. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Saat lagi. Niat jahat atau niat paling tidak. Perbandingan saya dengan Dolus tadi, saya katakan kalau mens rea tidak ada sanksi hukumnya karena tidak ada niat, maka Dolus itu berbanding mens rea bagaimana? Bagian. Dolus itu apa? Bukan. Negligence. Dolus itu kesengajaan. Kesengajaan, oke. Kemudian tadi saya katakan Dolus memang harus dihukum. Dia berencana, dia punya niat. Tetapi kalau culpa itu kan tidak tahu apa-apa, dia nggak ada niat juga, tahu dihukum. Culpa itu tidak sengaja, Tidak tahu, tidak sengaja, reckless ya. ya, Oke. toh dihukum. Ini nggak ada niat juga dia. Dia naik mobil tidak berencana membunuh orang, Nabrak orang meninggal, ya kan nggak punya niat. oke, Tetapi dihukum. Dihukum. Ketidaksengajaan. Tidak ada niat jahat, Tidak ada. oke, Kalau dia ada dihukum, oke. tapi tidak ada pun dihukum. Bang Iman, saya cuma mengingatkan tadi Ya. saya sudah menjelaskan apa itu niat jahat, bukan konteks agama. Niat jahat itu cara membuktikan apakah ada purposely dengan sengaja. Kalau tadi sebenarnya kita bicara, Ada knowingly, dia tahu bahwa tindakan dia ini kalau dia lanjutkan itu akan merugikan keuangan negara, timbul aktus reusnya, tindakan jahatnya. Ada yang namanya reckless, lalai, lalai, ya, gegabah.
gitu ya. Ada negligent, lalai. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJGTLL. Begini Ya. Pak, Ya kan? begini Adinda. Kita Saya nggak usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 5. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak bisa pasal apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Diuraikan boleh Bung Ferry isi Ya makanya saya pasal-pasal mau itu? uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46. Lalu dicarikan delik lain pasal 28 dan 45 Undang-Undang ITE. Pasal itu punya unsur yang sulit buktikan, yaitu unsur yang berkaitan dengan SARA, ya. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu tiba-tiba pasal itu kemudian dicabut, ya, dicari yang lain. Dan kebetulan sama dengan beliau berdua pasal yang mau dikenakan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang 146 yang berkaitan dengan KUHP lama mau diubah ya. Saya dengan kira ini penyesatan publik juga. Tunggu, Ya nggak bisa juga Sabar. dikatakan sama dengan bangsa ganda Senegolan dengan Pasalnya dengan sama. nggak sama. Sama. Ini pasal ini nggak sama. Pasal yang Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, Boleh kita pasal apa yang tuntaskan dulu? dimaksudkan? Ibu Irma Bung ditahan Ferry? dulu, dari dituntaskan mana dulu. Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah. Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang Ah. ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Ya kan presiden yang dia bilang. Pakar hukum tata negara, Ferry Amsari, terlibat perdebatan sengit dengan Irma Suryani yang nampak sangat personal bila menyangkut Rocky Gerung. Irma mengatakan bahwa Rocky Gerung pantas dijebloskan ke dalam penjara karena telah menghina dan memfitnah Presiden Joko Widodo. Namun Ferry Amsari langsung mengkonter Irma Suryani dengan mengatakan, apakah Irma Suryani tahu tentang fitnah yang dituduhkan kepada Rocky Gerung, dan apakah ia yang menjadi korban fitnah dari Rocky Gerung, yang seketika membuat Irma gelagapan mendapat pertanyaan seperti itu. Anggota DPR ini memang sangat terlihat emosional dan sangat personal bila menyangkut tentang Rocky Gerung. Bahkan Irma Suryani mengatakan dengan pasal apapun Rocky Gerung bisa dijebloskan ke dalam penjara. Begini Adinda, kita nggak Saya usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 5. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak bisa di pasal penjara. apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Diuraikan boleh Bung Ferry isi Ya makanya saya pasal-pasal mau itu? uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46. Sistem presidensial itu meletakkan relasi antara presiden dengan warga negaranya dalam relasi konstituen. Saya mau kasih tahu dulu sama adik-adik. Demokrasi itu baru bisa dibilang demokrasi ketika dia ada hukum di situ. Ketika dia ada keadilan di situ. Jadi nggak bisa demokrasi itu sebebas-bebasnya. Saya juga Atas mau nama kasih hak tahu, asasi manusia, saya mau juga atas masih nama kasih- hak asasi manusia orang boleh mengatakan apapun, mengeritik apapun dengan kata bajingan, tolol, dungu dan lain sebagainya. Nggak boleh. Saya juga mau kasih Bu tahu Irma udah 4 kali dalam diulang sistem kata-kata Nggak tadi. boleh itu. dalam sistem demokrasi Ini namanya konstitusional memutar-mutar kepala apa namanya, negara, memutar undang-undang, kepala pemerintahan yang memutar-mutar baik itu bahasa hanya untuk adalah membela Rocky yang Gerung. tidak Itu aja berani urusannya. melaporkan warga Ini negaranya. nggak benar ini. Dalam pendapat demokrasi sederhana, kalau penyelenggara negara memberikan rasa pertakut kepada warga negara, itulah totalitarian, itulah otoriter. Tapi kalau penyelenggara negara takut dengan rakyatnya, itulah demokrasi. Itu penjelasan demokrasi sesungguhnya, tidak yang seperti disampaikan di Irma. Dalam sistem presidensial. Saya mau jawab begini. Tunggu nih. Apapun juga yang sudah disampaikan oleh Rocky Gerung dari awal sampai hari ini, pernah nggak digubris oleh presiden? Nggak pernah. Tapi kali ini
Beliau itu sudah melampaui batasannya. Menurut Nyi Irma tidak Ya, menurut sudah ada Presiden. fitnah di situ. Yang tahu soal proses dan apa jual beli itu ya kan tentu tidak publik, tentu penyelenggara negara. Tidak lumrah dalam sistem presidensial bahwa itu kan bilang saya goblok biasa aja. Namanya orang berperspektif berbeda. Nggak apa-apa Nyi Irma bilang saya goblok, tidak terdidik, dosen tidak becus, nggak apa-apa, tidak persoalan. Yang menjadi persoalan adalah penyelenggara menggunakan kekuasaannya untuk memenjarakan orang yang berbeda pendapat dengan kekuasaan. Artinya mencari-cari pasal, Bang? Iya, pasti cari-cari pasal itu. Kalau kan sudah terbukti, pasal penghinaan presiden gak nemu, dicarikan yang lain. Ini sudah ada yang ngasih masukan ke publik apa yang harus dilakukan. Bahkan anggota DPR ini mengeluarkan kata-kata kasar kepada Ferry Amsari karena terus membela Rocky Gerung. Nampak sekali Irma Suryani sangat tendensius ingin memenjarakan Rocky Gerung yang bertujuan untuk membungkam kritik tajam yang sering disampaikan Rocky Gerung kepada penguasa. Namun di momen ini, Irma Suryani nampak gelagapan setelah disekak balik oleh Ferry Amsari. Ini pasal ini nggak sama. Pasal yang Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, Boleh kita pasal apa yang tuntaskan dulu? dimaksudkan? Ibu Irma Bung ditahan Ferry? dulu, dari tuntaskan mana dulu. Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah? Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Ah, dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Tidak bisa dipungkiri, perdebatan Irma Chaniago dan Rocky Gerung sudah berlangsung sejak lama. Namun sepertinya anggota DPR ini masih terus menyimpan ketidaksukaannya terhadap Rocky Gerung. Bahkan ketika Rocky Gerung tidak ada di dalam perdebatan, Irma Chaniago tetap mengeluarkan kata-kata kotor pada Rocky Gerung di forum ILC. Yang berpendapat bahwa ini akan bagus normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Ya, Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan, saya Teman nggak pernah Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, Loh, tapi goblok, saya itu sudah dungu, tolol, bangsat, Loh, tapi goblok, saya itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anak Anda muda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa Bukan. urusannya Bapak Kan mau belum nangis? tentu ibu lebih pintar dari dia. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih apa namanya, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Tai kucing orang nggak kucing orang nggak kucing orang tai kucing orang nggak selesai sampai sekarang kok. Pada waktu yang Anda katakan tadi, Pak Firly dan sebagainya, Iya. Anda menilai nggak bahwa KPK bisa dipesan? Saya sepengetahuan saya, Oke? iya, saya di KPK Ini kita nggak bicara periode sekarang ya, Iya. periode Pak Firly misalnya. saya bilang justru itulah problemnya tidak pernah dalam sejarah. Pertanyaan saya, bisa dipesan nggak waktu itu? Faktornya adalah ternyata kasus Hasto itu tertunda-tunda. Simple. Pertanyaannya bisa dipesan nggak? Nah, saya tidak jawab itu fakta. Fakta yang harus kita jawab. Ya, fakta nggak boleh. Jangan menghindar menjawab dong. Kalau seandainya tidak bisa dipesan, maka kasus Pak Hasto harusnya sudah maju duluan. Iya, artinya adalah saya tidak Artinya bilang. bisa dikatakan- Artinya harus bersama dengan putusan yang lain. Pengacara senior Saur Siagian mencoba membela Jokowi tentang kerusakan KPK yang terjadi di zaman Presiden ke-7 Republik ini. Saur mendapat pertanyaan tajam dari Aiman. Apakah KPK bisa dibeli? Sontak saja pertanyaan itu membuat Saur Siagian gelagapan dan terdiam. Namun Ferry Amsari langsung mengingatkan Saur Siagian tentang apa yang terjadi pada KPK di era pemerintahan Jokowi. Bang Saur tidak boleh lupa, kerusakan undang-undang KPK itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa peran Presiden Jokowi. Valid. Tanpa hak Presiden itu undang-undang pasti tidak jalan. Mau undang-undang itu usulan DPR kek, mau siapa kek, tanpa ada peran Presiden tidak jalan. Baru saja pengusulan, Presiden bilang no, nggak jalan. Kerusakan yang diceritakan Bang Saur soal KPK dan segala macam, salah satu peran pentingnya ada di Presiden Joko Widodo.
Semua ahli perundang-undangan tidak bisa membantah soal presiden dalam pembentukan undang-undang, termasuk kerusakan KPK. KPK yang rusak itu tidak hanya di zaman Firly Bahuri, karena ada presiden yang paling istimewa dalam sejarah pembentukan KPK, namanya Presiden Joko Widodo. Artinya orang yang sama punya peran, punya kendali dalam satu lembaga karena dialah yang membuat lembaga ini menjadi rumpun kekuasaan eksekutif. Siapa eksekutif ketika itu? Presiden Joko Widodo. Pertanyaan besarnya, kalau dia sudah di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, bisakah presiden mengendalikan lembaga ini? Bisa. Jawab saya bisa. Karena peran kejaksaan pun sama. Ingat, KPK, kejaksaan, pimpinannya hari ini kedua-duanya dipilih oleh orang yang sama, Presiden Joko Widodo. Terjadi perdebatan sengit antara pakar hukum tata negara Ferry Amsari dengan pembela Jokowi Freddy Alex Damanik. Perdebatan bermula ketika Ferry Amsari mengkritik keras dan tajam Presiden Jokowi yang masih cawe-cawe politik meskipun sudah tidak lagi menjadi presiden. Fenomena cawe-cawe ini baru pertama kali terjadi ketika ada mantan presiden sangat terobsesi ingin selalu menjadi pusat perhatian di panggung politik. Namun pembela Jokowi, Freddy Alex Damanik, tetap saja ngotot membela sang majikan dengan otak kosong. Pertanyaan Anda itu salahnya begini, harusnya menjelaskan apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar. Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain selayaknya mantan presiden punya banyak pendukung dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Memang Pak Jokowi itu tidak ada posisi formal di dalam pemerintahan ini, tidak ada. Saya mau bantahnya boleh? Begini silakan Bang Ferry. Karena ini bicara ketatanegaraan dan menganggap kita membentur-benturkan, bukan. Anda sedang melanggar adab ketatanegaraan dan Anda menuduh orang yang menjelaskan itu sebagai upaya membentur-benturkan. Saya sedang memperjuangkan hak Presiden Prabowo. Perlu diketahui sampai sekarang di dalam istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tanya besarnya. Sampai sekarang istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang. Saya bilang. Ini penjelasannya ya, bahwa dalam sistem presidensial, Bang Ferdi, bahwa kekuasaan presiden itu adalah mempersuasi orang. Dalam tatapan semua orang, presiden yang sudah lengser berupaya terus mempersuasi orang yang mestinya tugas presiden berkuasa. Penasehat Kapolri Arianto Sutadi dibungkam oleh pengamat politik Ferry Amsari ketika penasehat Kapolri mencoba membangun narasi membela pemerintah soal demo yang terjadi di Agustus Kelabu dan juga penunggang gelap yang menyusupi para pengunjuk rasa. Namun Ferry Amsari mematahkan semua argumentasi dari penasehat Kapolri, tapi rasa pengacara Jokowi. Berhasil separuh lah menimbulkan kekacauan itu, dan kemudian alhamdulillah Pak Prabowo kan langsung perintahkan itu ya. Menurut Pak Arianto kemarin itu gagal. Mereka jatuh korban jiwa. Mereka ingin menimbulkan kekacauan yang lebih besar itu, menurut saya itu mereka gagal. Oke. Tujuannya makar. Nah, saya nggak ngerti politik. Karena presiden itu ya tadi mengatakan ini ada makar, gitu kan? Itu saya yakin bahwa Pak Prabowo itu mengatakan bahwa kerusuhan ini ditimbulkan. Ini adalah ada yang bermaksud akhirnya nanti buntut-buntutnya untuk makar. Kira-kira begitu. Baik. Jadi Pak Prabowo memisahkan kan, unjuk rasa lah dengan cara damai.
Tetapi anarki harus tidak tegas. Itulah itu yang dibedakan. Jadi di sini kita tolong dilihat ya, kerusuhan sekarang ini bukan masalah unjuk rasa yang dilarang, bukan. Tetapi ini unjuk rasa yang ditunggangi oleh perusuh yang sangat dahsyat, banyak sekali pihaknya, sehingga nyaris membuat kita tuh kacau semua. Karena apa? Polisi ragu-ragu. Ketika masyarakat sudah begitu masif ya, polisi akan melakukan tindakan yang frontal itu, dia mesti tarik diri. Karena apa? Itu akan menimbulkan martir nanti. Unjuk rasa dan kemarin berujung dengan kerusuhan, itu sudah tepat dilakukan strategi dari pihak kepolisian. Menurut Bang Ferry seperti apa? Ya, pertama tugas kepolisian dan militer itu kan diatur di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Kan tugasnya mengayomi, melayani gitu ya, melindungi masyarakat. Tidak ada tugas melindas masyarakat. Bagi saya perlu diperhatikan dulu sebab kenapa publik marah. Sebabnya ya tentu soal kenaikan gaji DPR, dilindasnya ojol oleh kepolisian. Pertanyaan, kalau dua hal ini menyebabkan keributan, tentu para pelakunya yang menimbulkan keributan itu adalah pihak kepolisian dan DPR. Kenapa kemudian publiknya yang ditangkap kalau pelaku kerusuhan yang menimbulkan keributan itu adalah tindakan-tindakan penyelenggara negara? Jadi sekarang ini penyelenggara negara sedang mencari-cari kesalahan saja. Dan kalau kita lihat ada hal-hal yang menurut saya tidak tepat. Satu, ketika kita bicara hak orang untuk menyampaikan pendapat. Tentu saya sepakat menyampaikan pendapat harus dengan cara-cara yang diizinkan oleh negara dan tidak merugikan hak orang lain. Pertanyaannya, sehebat apa pengunjuk rasa kemarin sehingga bisa membakar dan terjadi di seluruh tanah air? Bensinnya itu sebanyak apa? Ya, pada umumnya ini hakim menggunakan tiga pintu untuk memastikan apakah ini ada yang kurang beres. Yang pertama, hakim menggunakan logika. Yang kedua, menggunakan keyakinan. Ketiga, menggunakan hukum yuridis. Pertanyaan saya, ini mohon maaf, Ros. Berdasarkan logika, hati, dan hukum Prof. Gayus, kasus ini bau atau enggak? Saya tentu tidak bisa menyoroti yang berkaitan dengan jalan. Ya, Anda juga bisa ngomong sebenarnya kalau Anda berani, yaitu menyimpang bagi saya, karena itu Anda saya berani mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai pengamat, saya mengatakan ini peradilan sesat. Saya bertanggung jawabkan sebagai pengamat, sebagai academician, sebagai apapun. Boleh. Ini peradilan sesat. Kalau akademisi di kampus tidak saya boleh. mengatakan ini pertanggung jawab saya mengatakan peradilan sesat. Itulah sebabnya Presiden mengeluarkan abolisi. Karena abolisi itu menghapus segala tindak pidana yang ada. Itu beda sama amnesti. Amnesti dianggap salah. Jadi gini, Prof. Yang namanya Tom Lembong, kalau dia dikasih amnesti, menolak dia. Karena amnesti itu artinya dia salah dan diampuni. Abolisi itu menghilangkan segala proses. Jadi gini. Sebentar. Kenapa Anda bersikeras bahwa ini peradilan sesat? Ya sesat, karena tidak jelas kasusnya, tidak jelas kerugian negaranya, tidak jelas mens reanya, tidak jelas kemudian pelanggaran hukum pidananya. Nah, kalau nggak jelas semua, lalu Anda menghukum pakai apa? Makanya saya katakan pendapat tadi Anda. 4,5 tahun. Itu kan pendapat seorang Dr. Refli Harun, bukan Profesor Gayus. Saya kan tanya, 4,5 tahun itu menurut Anda masuk akal nggak? Ya hakim berhak, bukan masuk akal apa tidak akal, ini sulit. Lah, Anda kan mengatakan tadi logic thinking, hati, keadilan, sama hukumnya. Nah, saya katakan 3 elemen itu coba diterapkan dengan kasus ini. Logis nggak? Adil nggak? Sesuai dengan hukum nggak? Kalau saya bilang 3-tiganya nggak. Tunggu, saya tidak mau betul atau salah ya. Iya. Tapi saya mengatakan wajar. Saya dengan kalimat wajar. Wajar apa? Wajar dihukum 4,5 tahun. Ya wajar. Nah itu nggak apa-apa, pendapat kita hormati. Tapi bagi saya 3 kenapa level wajar? itu nggak wajar. Tanya dulu kenapa wajar. Gitu. Wajar kan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan bahwa dalam kasus ini telah disepakati tidak impor gula bulan Mei tahun 2016. Prof baca nggak? Yang namanya rapat koordinasi itu ada yang menyetujui, tidak menyetujui. Mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbun, dibuat gelagapan ketika dicecar oleh Refli Harun saat sedang menjelaskan 3 cara hakim
untuk menilai apakah sebuah peradilan itu sesat atau tidak melalui logika, keyakinan, dan juga hukum. Namun Refli Harun langsung bertanya balik kepada Gayus Lumbun sebagai mantan Hakim Agung melalui logika, keyakinan, hukum. Apakah menurut Gayus Lumbun kasus Tom Lembong termasuk peradilan sesat? Mendapat pertanyaan itu, Gayus Lumbun nampak gelagapan dan mencoba berkelit, yang membuat Refli Harun tertawa. Namun Gayus seperti tidak terima ketika ditertawakan dan langsung memberikan respon atas tertawaan itu. Berdasarkan logika, hati, dan hukum Prof. Gayus, kasus ini bau atau enggak? Saya tentu tidak bisa menyoroti yang perkara sedang berjalan. Ya, Anda juga bisa ngomong sebenarnya kalau Anda berani, ya itu menyimpang bagi saya, karena itu Anda saya berani mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai pengamat, saya mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai saya bertanggungjawabkan sebagai pengamat, sebagai academician, sebagai apapun. Boleh. Ini peradilan sesat. Kalau perilaku hakim, perilaku jaksa, perilaku advokatnya itu masih bisa diadukan dan diusut ketiga-tiganya. Tapi ketika itu masuk materi nggak bisa? Tidak bisa karena dihentikan. Kalau nggak mau dihentikan ya tolak saja abolisinya. Maka berjalan. Itu Prof, bodoh sekali kalau tolak abolisi. Abolisi itu adalah pengakuan negara Presiden Prabowo bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Oh tidak. Oh no. Ini saya sangat keberatan. Abolisi itu beda sama amnesti. Saya sangat tahu. Saya sangat tahu. Iya, abolisi itu adalah menghilangkan segala proses. Sekarang saya tanya, apakah kemudian dengan abolisi ini Tom Lembong pernah melakukan tindak pidana atau tidak? Tidak. Hapus semuanya. Kata Anda. Oh iya, kan hakim mengatakan ada kerugian negara. Loh, ada tidak mentaati. Itu nanti diterapkan karena misalnya apakah dia qualify untuk jadi menteri atau enggak. Karena gini, ada satu aturan, kalau seandainya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, Anda nggak bisa menjadi pejabat negara tertentu. Tapi untuk Tom Lembong, ketika dia diabolisi, dia clear. Dia tidak pernah kasusnya terlibat dalam tindak pidana apapun. Tapi kalau amnesti, ini saya masih bantah ini. Clear kembali utuh sebagai kehormatan dia dimiliki, mesti kasusnya dianggap tidak ada. Dihentikan. Iya, dianggap tidak ada. Prof harus bedakan dengan deponering. Kalau deponering set aside, dikesampingkan, dihilangkan, dihapuskan, sama dikesampingkan beda. Kalau dihapuskan tuh barangnya nggak ada. Kalau dikesampingkan barangnya ada, tetapi demi kepentingan umum. Saya jelaskan ya. Ini. Gantian. Kalau amnesti begitu. Silakan. Saya. Selanjutnya perdebatan semakin sengit dan berlanjut soal abolisi Tom Lembong. Gayus menilai jika Tom Lembong melaporkan hakim yang telah memutus perkaranya, seharusnya ia menolak abolisi yang diberikan oleh presiden kepada dirinya agar ia bisa melanjutkan perkaranya. Namun Refli Harun tidak sependapat dengan Gayus Lumbun dan langsung memberikan paham kepada El Profesor perbedaan dari amnesti dan abolisi. Kalau setiap saat minta intervensi presiden, wah gawat sekali. Lama-lama itu juga bukan situasi yang kita inginkan bersama. Kalau itu situasinya, kan saya bilang tadi, saya tidak terlalu legalistik, tapi ada saluran yang dimana para ahli seperti Pak Refli ini ada wadahnya. Mungkin ya tidak dengan bercuat-cuat seperti tadi, itu sedang menggaduhkan negara yang diinginkan tentram ini. Yang gaduh itu Prof, itu jaksa yang bikin gaduh itu. Profesor Gayus Lumbun juga menilai kritik dari akademisi, termasuk Refli Harun, soal kasus Tom Lembong harus disalurkan di tempat semestinya agar tidak membuat kegaduhan. Sebagai mantan penegak hukum, harusnya Gayus Lumbun memberikan contoh bahwa penegak hukum harus dapat menerima masukan dari siapapun ketika mereka tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Saya bilang kalau itu dihentikan, memang proses hukumnya dihentikan. Ya. Tetapi mengembalikan harkat martabat belum. Kenapa? Karena dari 5 unsur tadi kan hak presiden prerogatif kan termasuk rehabilitasi. Ini masih diproses. Saya berbeda pendapat. Jadi rehabilitasi itu Prof, kalau sudah inkrah. Oh tidak. Contoh, misalnya. Itu kalau gerasi, betul. Iya. Hanya gerasi. Enggak. Oke. Inkrah. Contoh misalnya, ini Sagana Nenggolan dihukum berdasarkan hukum yang akhirnya dinyatakan inkonstitusional. Diincar karena berpendapat. Dia tercatat sebagai ex narapidana sampai sekarang. Tidak qualify untuk jadi menteri dan pejabat lainnya yang memang mengharuskan syarat itu. Nah,
Presiden Prabowo bisa memberikan rehabilitasi terhadap orang-orang seperti itu. Karena Syahganda sudah divonis, sudah gitu. Itu Anda betul. Oleh karena itu Tom Lembong belum mendapatkan rehabilitasi. Beda. Kalau Tom Lembong, saya mengatakan enggak. Dia dihapuskan. Bagaimana Anda mau direhabilitasi terhadap kasus yang tidak ada lagi? Dihapuskan proses hukumnya, Mas. Proses hukumnya dihapuskan. Proses hukum itulah yang menentukan orang bersalah atau tidak. Itu orang kemudian direhabilitasi atau itu tidak. Dihapuskan supaya tidak ada itu yang menggoncangkan semua negara. Kita merehabilitasi terhadap suatu hal. Karena Anda narapidana, maka Anda direhabilitasi. Karena Anda dianggap salah, Anda direhabilitasi. Lah ini dihapuskan semua, ngapain lagi direhabilitasi? Ini kan sudah